Apa kabar Ayah Hilmi? Dipanggilnya apa nih kalau di Oh, rumah? Ayah, Abi, Bapak, ayah, Uncle? ayah, ayah, ayah. Dipanggil Ayah, Masa Masya uncle? Allah. Alhamdulillah. Ini udah banyak yang nungguin loh. Banyak yang nungguin, oh Abang Hilmi ya mau sharing. Iya, kita hari ini akan khusus ya curhat, dengerin kisah-kisahnya dalam mengasuh anak. Jadi, Thomas. oke, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, bagi yang belum kenal dengan beliau, ya, yang bagi belum belum kenal dengan Ayah Hilmi, beliau ini lahir di Jakarta ya, putra Betawi asli. Kemudian dulu satu angkatan ya kita dulu satu angkatan. Iya, Kemudian tapi ternyata aku ingat ya dulu dulu Ayah Hilmi itu dulu juga ternyata pernah di Teknik UI ya, iya nggak? ya, metalurgi. Pernah di Ya, iya, tapi kemudian terus metalurgi. Ya. ternyata lebih memilih psikologi ya. Iya, lebih asik soalnya Nah, psikologi. yes, mantap ya memang psikologi itu. Nah, kemudian beliau itu lulus psikologi UI sebagai psikolog, kemudian melanjutkan S2 psikologi UI juga jurusan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia Ya, ya, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan uh, pendidikan S3-nya. Ya, benar ya, ya. ya Jadi masya betul. Allah nggak putus-putus belajar terus masya Allah. Insya Nah, Allah. Ayah Hilmi ini memiliki tiga orang anak ya. Yang pertama perempuan namanya Hilma, benar. Tinggal, Kemudian tinggal yang kedua diubah ada aja belakangnya. Hadi. Nah, iya, Hilma itu juga ternyata lulus dari psikologi UI ya. Iya, sekarang lagi ngambil profesi Nah, S2 di UI juga. oke, masya Allah ngikutin ayahnya sepertinya ya. Dan Walaupun, sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2 di psikologi juga ya, iya, iya. di psikologi. Psikologi Bukan nggak klinis. lulus. Karena ada yang bilang, oh nggak lulus tuh teknik UI. Nggak, passionnya ternyata bukan di teknik ya, tapi di psikologi. Itu ada yang sirik sepertinya itu. Ini kayaknya itu fans-fansnya Ayah itu Hilmi teman-teman banyak semua yang itu mulai yang masuk denger nih. teman-teman semua ini. Ya udah kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, santai-santai ya. Jadi di sini di Doha jam 3 lewat, di Jakarta jam Tiga 7 apa? ya, udah maghrib ya, udah selesai. Ya. Jadi mudah-mudahan Jam kita tiga tidak apa? tidak terpotong waktu sholat. Kenapa? Jam 3 apa? Agak putus-putus. Jam 3 sore. Jam 3 Jam apa? 3 sore. Oh iya. Sore. Oke, kemudian anak yang kedua itu adalah laki-laki teknik mesin ITB dan yang ketiga Ya, perempuan ya, yang perempuan ya masih SMP. SMP. Nah, kenapa kita tertarik ini mendengarkan sharing dari Ayah Hilmi? Karena ternyata putrinya beliau yang paling tua dan juga anak-anaknya yang dua yang lainnya juga ternyata berprestasi semua itu ya. Jadi kayak Hilma anak yang pertama itu ternyata juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian katanya pernah menjadi duta bahasa, dan kemudian lulusnya juga nilainya bagus ya, cum laude, masya Allah. Jadi Nggak jadi kayak bapaknya. bapaknya kenapa? Tapi bapaknya kan semua ya, bapaknya kuliah juga, kerja juga, segala macam, sangat mandiri. Saya ingat banget waktu itu ya. Iya, Apa iya. Hilmi Jualan itu dari sepatu ya. dulu nggak pernah nongkrong lama-lama. Kenapa? Karena harus kerja, harus ini, harus itu gitu. Jadi memang banyak sekali kegiatannya bahkan dari sejak kuliah dulu. Oke, Ayah Hilmi, siap-siap ya. Saya mau mulai Yap, korek-korek ya. ya boleh. Tapi ini pada ngeledekin semua nih komen-komennya nih. Biarin aja cuek. Itu kayaknya mereka mereka itu sirik. Kenapa Ayah Hilmi yang diajak sharing bukan aku gitu ya? Kita cuekin aja karena saya itu memang lebih tertarik karena saya juga punya anak perempuan ya, karena saya juga punya anak perempuan Hmm. dan alhamdulillah juga sekarang sudah S2. Akan tetapi barangkali ada sedikit tips atau kiat-kiat dari Ayah Hilmi yang bisa dibagi ke kita-kita, dan di sini saya yakin juga banyak sekali sahabat ayah bunda yang juga kepengen tahu apa aja sih, bagaimana sih ya, dan apa aja kendala-kendalanya. Oke, kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang untuk Benar. pertanyaan pertama, bisa diceritakan nggak sih apa sih bedanya
cara pengasuhan Ayah Hilmi itu sehingga bisa menghasilkan putra-putri yang berprestasi? Apa sih exactly yang dilakukan itu apa? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada sahabat ya, sahabat ayah bunda, Sahabatku, sahabat yang Ayah Bunda, yes. sahabatku ayah bunda ya, yang telah mengundang saya sehingga bisa banyak bertemu dengan teman-teman ini semua yang dengerin ya, teman-teman juga ini saya hafal semua ini, ya kan. Bahkan hostnya adalah teman kuliah dulu yang suka berantem gitu kan, debat-debat dikit. Nggak satu geng bukan kita kan, beda aliran. Nggak satu geng, beda. Nah, saya yakin teman-teman, saudara-saudara, ya, bapak ibu di sini adalah orang-orang yang sudah punya anak, gitu ya, punya keluarga yang saya yakin jauh lebih baik, insya Allah, daripada apa yang sudah kami coba untuk lakukan. Karena jujur aja, pertama saya bingung kenapa saya yang dipilih gitu ya, seperti itu. Itu karena Fajriyati Badruddin ini Karena sudah ada buktinya, enggak? Karena sudah ada buktinya, ya. Kita juga sudah melihat, wah Hilma, wow berarti ayahnya ngapain tuh, kok anaknya bisa kayak gitu ya. Jadi itu, jadi apa sih? Dina kok Apa yang senyum dilakukan? karena Apa tahu karena saya kayak bapaknya gitu. psikolog? Iya, jadi begini sih, sebenarnya Jadi saya tuh bagaimana malu ya. Malu porsinya pertama, dalam malu pengasuhan itu seorang ayah dan ibunya? ya, pertama saya malu dan merasa nggak pantas untuk kayak apa sih, kayak pakar hebat gitu ya. Apalagi kan kalau masalah anak ini, subhanallah ya. Saya pikir anak ini kita ini pertama anugerah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah. Artinya karena amanah, anugerah, tentunya tidak mudah kita mengasuhnya, ya. Walaupun penuh dengan kesenangan ya, pasti ya. Jadi anak itu memang membuat kita senang. Tapi sebenarnya kayaknya saya paling agak deg-degan kalau ditanya tentang masalah pola pengasuhan anak, ya kan. Rasa-rasanya saya bukan ayah yang baik-baik banget gitu loh, ya. Rasa-rasanya itu kan, dibanding banyak nih, ada Bang Agus Marjuki nih, ada Bang Bija, ada Bang Wahyu, saya apal semua, Bang Yusuf gitu kan, yang anak-anaknya juga hebat-hebat juga ini di sini semua kan, tapi ada yang masih bujang nih, ya, Bang Ahmad Khoir masih bujang, ya, masih muda. Nah, intinya begini sih, pertama saya ketika ketika kita punya anak itu, saya berpikir anak tuh sama, ya, sama gitu ya. Anak kecil Bedanya apa ya? pasti akan nurut sama kita. Ayah Hilmi ya, bedanya kalau misalnya anak perempuan sama anak laki-laki itu apa ya? Jadi karena di sini memang kita pengen lebih fokus ke anak perempuan. Bedanya apa sih? Ya, pertama saya menganggap itu sama. Karena anak-anak di usia 10 tahun ke bawah tuh nyaris dari segi banyak hal ya, komunikasi nggak terlalu beda ya, seperti itu. Tapi itu sebenarnya pandangan yang salah dari saya. Ya kan, untungnya kita belajar psikologi ya, jadi baca-baca lagi ternyata adanya individual differences, ya. Jadi ternyata memang kita kadang-kadang sudah terjebak kepada pola komunikasi yang sama. Nah ini yang kadang-kadang menjadi jebakan Batman tuh, ya. Alhamdulillah saya tersadar bahwa ternyata antara jenis kelamin yang sama saja itu berbeda, apalagi yang berbeda jenis kelamin, gitu ya, seperti itu. Anak saya yang pertama. Jadi memang sebenarnya untuk setiap anak itu berbeda ya, regardless dia perempuan atau laki-laki. Itu konsep ya? paling pertama yang harus kita harus kita tanamkan banget gitu ya, bahwa anak tuh berbeda, ya kan, satu. Seringkali kita dulu terjebak pada persamaan, ya, bahwa anak tuh sama. Pokoknya kalau diomelin pasti takut, kalau diajak jalan-jalan pasti mau. Ternyata anak-anak ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mudah dikasih tahu, ada yang sulit dikasih tahu. Ada yang gampang diajak bercanda, ada yang diem aja gitu kan. Anak saya Hilma Ramadina jadi itu memang mesti dipahami ya, masing-masing itu unik ya. Masing-masing unik dan memang perlu ilmu ya. Tapi kalau misalnya saya kan nggak psikolog gitu, gimana tuh? Kan ayah Hilmi mah menurut saya kena psikolog. Ya bedanya kan kita buat dulu ayah bunda yang nggak psikolog gimana tuh? Ya, kalau kita kan bedanya dulu belajar duluan ya, itu aja sih, ya kan, ilmunya dapat dari buku-buku teks maupun dari dosen. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan, justru selain
ilmu tekstual ya, yang ada di banyak bacaan-bacaan yang nggak mesti psikolog yang membaca atau anak psikologi. Sebenarnya pembelajaran yang paling bagus adalah kita tuh belajar dari pengalaman orang lain sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi saya walaupun psikolog, kayak S3 ya insya Allah lulus, tapi saya suka bertanya pada beberapa teman-teman yang saya nilai berhasil mendidik anak. Ya kan? Suka dibalikin. Lah, ente gimana? Kamu gimana? Kamu yang psikolog, yang S2, S3 psikolog nanya sama kita-kita yang lulusan SMA, lulusan cuma apa gitu kan. Oh enggak bang, saya bilang. Abang tuh saya berhasil. Saya ingin bertanya, apa sih pengalaman-pengalaman paling utama dalam mendidik anak-anak yang begitu berat, tapi kok abang berhasil? Saya rata-rata anaknya ya baik lah ya, pendidikannya baik, ya akhlaknya baik, seperti itu. Saya belajar dari situ sebenarnya. Yang paling utama kita jangan merasa bahwa kita yakin dengan kemampuan kita sendiri. Karena mendidik anak itu butuh kerjasama. Semua pihak bahkan. Pertama dengan istri juga, kita dengan ya, istri. dengan istri. Ya, pertama dengan istri. Ya, kedua dengan mertua. Dengan orang tua juga kita. Wow. Oh iya. Oh, mertua juga dilibatkan di sini ya. Wah. Ya minimal kita punya kesepahaman gitu loh, punya kesepahaman, ya kan? Sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan dalam kita misalnya mendidik. Kan pasti kan yang namanya nenek pengen ketemu cucunya kan? Nah, ya pernah kan? nggak tuh Ayah Hilmi ngalamin kayak gitu? Saya nggak bisa kayak gitu, soalnya di keluarga saya tuh, dulu saya gini, terus istri ngomong, nggak bisa bang, saya di keluarga saya kayak gini, gitu. Gimana tuh cara menyamakan persepsi, sehingga akhirnya enak gitu, sejalan mulus gitu di dalam keluarganya Ayah Hilmi sendiri? Ya, yang pertama sih, kesepahaman kepada istri ya. Istri dulu, kita ya, kan, Bu, kita nih gini, kita kan tahu lah bahwa kita kan sandaran pertama Quran dan hadis itu satu. Kedua adalah ilmu-ilmu praktis tentang bagaimana mendidik anak. Maka pada saat anak saya lahir tuh Hilma, saya beli buku tebel tentang bagaimana pola asuh anak secara praktis gitu ya. Dan saya turunkan kepada ponakan-ponakan saya yang butuh segala macam. Dan ternyata itu cukup membantu. Tetapi sebenarnya pada kesepahaman istri gimana kita pola yang seperti apa yang kita inginkan. Karena kan kita punya latar belakang berbeda-beda. Ya kan? Iya, saya orang Betawi. Mas Wahyukom juga nanya nih, bisa nggak sih ngajar itu bercermin dari bagaimana kita dulu diasuh gitu. Karena kalau menurut saya sih nggak semuanya yang diajarkan orang tua saya itu juga salah gitu. Tapi kemudian kita bisa nggak sih pakai dari pengalaman pengasuhan orang tua yang dulu? Ya, jadi ada pepatah mengatakan begini. Ya, orang yang bijak adalah orang yang belajar dari pengalaman. Tetapi orang yang bijak dan pintar, yang cerdas, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi ada hal yang kita nggak perlu kita alami kalau bisa, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya ada orang yang misalnya ya naudzubillah, ya misalnya anaknya nggak berhasil gitu misalnya gitu kan. Ya kita pelajari juga itu, ya kan. Kalau yang berhasil kita pelajari, yang tidak berhasil juga, maksudnya terlihat belum berhasil, kita pelajari juga. Pelajari berbagai macam keadaan yang ada atau kasus yang kita temui pada siapapun. Bahkan di keluarga kita yang masa lalu, ya kan. Misalnya dulu ibu saya begini, ya kan, bapak saya begini. Oh ternyata ketika saya digituin sama bapak saya, yang saya rasakan saya sakit hati. Ketika saya diginikan sama ibu bapak saya, yang saya rasakan saya suka, seneng. Berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Oh ternyata kalau bapak saya begini, saya sakit hati karena gini. Bisa, boleh. Tetapi kita harus objektif loh, ya kan? Jangan karena, maaf ya, kan ada tapi kadang-kadang ya, gitu sih, Ayah Hilmi, boleh nggak? Kadang-kadang gimana mau objektif, kadang-kadang udah keburu marah, udah sensi duluan gitu. Jadi kadang-kadang memang boro-boro kita mikir, oh ini baik atau enggak ya, ini gitu. Jadi kadang-kadang emosi itu, karena ini ada juga nih masukan, gimana sih, padahal kan ayah itu biasanya terkenal nggak sabaran, ayah itu biasanya nggak terlibat, tapi ini termasuk saya. Oh ya, terus gimana tuh cara meredam itu semua? Karena ini banyak ya, jadi kenapa saya nanyanya kayak begini, karena dari keluhan-keluhan yang masuk mengatakan, saya udah nyoba kak gitu, tapi ayah saya itu malah yang marah-marah terus, bro. Jadi kebalik ya, malah anaknya yang berusaha
sabar terhadap orang tuanya, bukan orang tua yang Ya, sabar ke ya, anak. Nah, itu gimana? ya. Jadi begini sih, pertama setiap orang kan pasti punya perbedaan ya, termasuk seorang ayah saya, yang lain kan beda masing-masing. Punya karakter yang dibentuk oleh keluarga, pendidikan, pergaulan, segala macam, ya kan. Dan biasanya kan karakter itu terbentuk ketika kita udah semakin dewasa, ya, dan akhirnya Iya, menetap seperti itu. Nah, iya. tetapi sebenarnya yang paling penting bagi kita satu, ya, kita jangan sampai larut dengan apa yang ada pada diri kita sehingga kita seperti menyerah gitu. Saya ini pemarah, jadi kamu harus mengerti sama saya. Nah, itu berarti kita udah menyerah sebenarnya. Ya, pada saat kita tahu bahwa diri kita pemarah misalnya dalam menghadapi anak, ya kita coba diskusi sama istri, Bu, bisa nggak Bu ya kalau untuk masalah ini Ibu aja deh yang bicara ke anak-anak. Aku khawatir, Oh, jadi aku nggak bagi-bagi peran tahan. ya. Memang berarti Nah, kita harus begitu. mengakui juga ya. Kalau misalnya saya lagi emosi, Iya, kayaknya iya betul. saya bagi tugas dulu sama istri ya, seperti itu ya. Iya, kadang-kadang kita sebagai ayah suka sombong, masuk saya, nggak mau ngakui kesalahan gitu loh. Ya Oh, nggak oke. mau mengakui bahwa kita tuh punya kelemahan ya, tuh misalnya masalah emosi. Karena kita nggak mau ngakui, akhirnya kita nggak mau berbagi peran. Karena kita merasa bahwa kita mampu gitu loh. Itu yang pertama kali, Hmm. bahwa setiap kita punya kelemahan, punya kelebihan. Saya punya kelemahan nggak sabaran misalnya. Tapi istri Iya, saya nyabar banget gitu kan. Sehingga untuk hal-hal betul. yang bersifat bisa mengundang Aduh, emosi, istrinya pasti makin saya sayang serahkan deh, kepada. puji-puji terus nih. Dengar nggak ya dia? Dengar nggak ya? Masya Allah. Iya. Nah, apa yang Oke, kedua? sementara kita Yang kedua apa ya? selamat bergabung dulu nih untuk yang sudah bergabung. Maaf ya, saya sapa-sapa sebentar Pak Jauhari, Freudis Pink, selamat bergabung. Kita masih bersama dengan Ayah Hilmi, mendengar sharing beliau tentang pengasuhan anak. Oke, berarti tadi ya yang saya bisa tangkap sedikit, Ayah Hilmi ya. Pertama, memang tetap perlu belajar ya tentang pengasuhan anak. Kedua, tetap berpatokan kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah ya. Tadi saya dengar. Betul banget. Kemudian memang kalau menyadari kita punya kelemahan dan ketika kita merasa kita tidak mampu, kita langsung bagi tugas dengan istri, ya. Ya, Seperti itu ya. termasuk kita juga Oke, bagus memahami sekali. kelebihan dan Heeh. kelebihan apa? Kelebihan dan kekurangan istri kita. Misalnya istri punya istri yang pendiam. Jangan paksakan dia untuk menjadi orang yang rame kayak anaknya. Itu akan menyiksa dia, Oh, oke. gitu kan. Oke, Kalau oke. kita rame, kitalah yang berperan sebagai orang rame. Misalnya, ya ngobrol lah, bercanda lah, apalah di waktu-waktu yang tepat ya seperti itu. Karena kan memang anak kadang-kadang butuh bercanda, kadang-kadang butuh didiemin. Oh, oke, Ya oke. bahkan Jadi kadang, memberikan nah jadi porsi yang sama juga ya ke istri, karena istri juga tentunya tidak bisa kita harapkan untuk melakukan sesuatu yang di luar karakternya dia ya. iya Oke. dia bukan Superman, kita juga bukan Superman gitu loh. Itu sih yang paling Hmm, penting salah satunya sih. Seringkali kita oke. suka terjadi apa ya perdebatan tuh karena kita sering mengukur orang tuh dengan diri kita. Kenapa sih kamu nggak bisa gitu loh? Aku tuh bisa. Nah, kalau udah begitu, waduh. Ya saya Iya, juga iya. kadang-kadang kalau lagi ini suka begitu ya, tapi kita Oke. cepat istighfar lah gitu Oke, kan. Ayah Hilmi, sekarang pertanyaan berikutnya mengenai pubertas. Jadi kan Ayah Hilmi udah ngalamin lah ya, ini anak-anak sudah mulai dewasa dan segala macam. Nah, itu ketika zaman-zaman mereka mulai memasuki usia dewasa itu kan ya biasanya kan ada hormonal lah dan perubahan perilaku dan segala macam. Kira-kira bisa diceritakan nggak pengalamannya Wah, ketika ini punya masa pengalaman itu? sangat luar biasa ini saya. Nah, iya. Karena kan saya punya Kira-kira anak ada gadis something ya. yang sangat-sangat challenging nggak pada saat-saat itu? Wah, challenging banget, challenging banget. Bahkan itu cukup Challenging-nya menguras gimana itu? energi, menguras Challenging energi seperti dan apa? emosi. Ya anak saya kan, Wah, Dina tahu lah ya, anak saya si Ilma tuh kayak gimana profilnya gitu kan. Ketika dia masih belum saya nggak balik tahu ya, tuh. Oke. ya banyak yang tahu di sini pada Gimana gimana? ketawa-tawa. Uh-huh. Ketika dia belum balik masih anak-anak, ya seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya ceria, ramai, ya kan terbuka, ekspresif seperti itu kan. Bahkan kadang-kadang dia menulis ya kangennya dia pada saya gitu kan. Oh, ternyata anak ini kangen sama saya gitu kan. Tapi ketika dia sudah pubertas, ternyata manusia itu bisa berubah berbeda sama sekali. Yang tadinya rame, yang tadinya begitu ceria, tiba-tiba jadi pendiam, Oke. tertutup Terus? seperti itu kan. Nah, dan
menjadikan teman sebaya tuh menjadi lebih dominan dalam dia mengambil keputusan, dia bergaulan, dalam bahkan menganalisis suatu Hmm. masalah. Ya apalagi ketika dia sudah senang seseorang. Wah, itu ngejagainnya Wah, apa cerita-cerita agak dong, berat cerita gitu. dong. Ayo, ayo. Jadi Ya apa yang jujur aja ya. dilakukan oleh Ayah Hilmi dan istri ketika itu? Ya Karena jadi memang ini maaf nih banyak kalau kalau banyak ya kalau yang yang lain mengalami seperti itu. kalau yang lain nggak setuju, mohon maaf ya. Ini apa yang kami lakukan ya. Saya kan sebenarnya begini. Oke. Saya berprinsip bahwa seperti saya dan istri saya nggak pacaran dalam menikah ya. Artinya insya Allah lewat ta'aruf segala macam. Itu yang biasa dilakukan dalam beberapa kawan-kawan kita masuk saya. Nah, saya juga ingin anak-anak saya itu tidak melakukan hal-hal yang khawatir bisa pada saat mereka belum siap nikah, kalau misalnya terlalu dekat atau misalnya menjadi lebih dekat gitu ya, saya khawatir ya hal-hal yang terjadi. Tapi saya tidak pernah melarang. Saya pernah ngomong ke anak saya, kakak, ayah tahu ya, kakak sedang senang sama seorangnya. Kok tahu gitu kan? Ya ayah tahu lah, ayah juga kan laki-laki, pernah remaja gitu kan. Saya yakin pasti ada yang suka sama kamu. Dan saya melihat seperti itu. Ayah bilang pada kamu ya, ayah tidak bisa melarang kamu suka sama siapapun. Karena suka itu urusan kamu dan Tuhan. Dengan Allah. Hati itu hanya dua yang akan berperan. Kamu dan Allah. Ayah dan ibu itu hanya ngasih tahu. Maksudnya, ya ayah nggak bisa ngelarang kalau kamu senang sama si Fulan, saya nggak bisa ngelarang. Tapi bisa nggak, ya kakak simpan itu kesukaannya. Siapa tahu nanti misalnya kakak berjodoh, kapan kalau udah ini kakak bisa bertemu dengan dia. Saya selalu mengatakan seperti itu. Walaupun dia tetap ya ngumpet-ngumpet ada lah ya. Anak sekarang kan dengan kecanggihan teknologi ada. Ya, saya panggil tuh orang yang suka sama dia. Ketika datang, saya ajak ngobrol. Dek, ya, kamu teman sama anak saya. Iya om, gitu kan. Pacaran nih? Oh enggak om, enggak kok kami nggak pacaran. Kami Oh, dipanggil dekat anaknya gitu kan. menghadap. Iya enggak, maksudnya pas lagi datang gitu saya ajak ngobrol. Ya kan. Saya langsung katakan, kalau bagi saya, Dek, saya nggak bisa ngelarang kamu senang sama anak saya. Saya juga nggak bisa melarang anak saya senang sama kamu. Itu masalah hati. Hak asasi paling. Tapi saya bilang, kalau kamu senang sama dia dan kamu sudah siap menikah, kamu lamar saja anak saya. Langsung diem itu dia. Itu SMA loh. Langsung Iya, diem. iya, iya. Maksudnya om, iya, saya Ya habis sebagai ini. oke, sekarang selain itu, karena Hilma cantik ya, berprestasi, pasti banyak lah yang senang gitu ya. Anaknya Tom Cruise masa sih. Tapi terus pertanyaannya, selain itu, pagar-pagar seperti apa lagi yang diberikan oleh Ayah Hilmi dan oleh Ibu Hilma Iya. agar tidak hanya Hilma saja, tapi adik-adiknya juga tetap lurus ya, Nah, terjaga ya, gitu. Tapi ya. at the same time tetap bisa berprestasi, tetap bisa nyaman ya hidup di lingkungan yang Ya. seperti sekarang ini. Karena kan kita tahu lingkungan kita itu kan nggak semuanya sama kita ya. Kita masih bisa magerin, tapi Betul. terus lingkungan di luar kan banyak nih godaan-godaan seperti itu. Nah, itulah salah satu cara saya mageri dia dan adik-adiknya, bahwa saya tidak pernah melarang orang puber tuh kan nggak bisa yang namanya suka sama orang kan nggak bisa dilarang ya. Dan bahkan tuh kenormalan yang harus ada. Kalau dia menyenangi menyenangi yang lain jenis, itu kan sebuah keberkahan bahwa anak kita normal. Kalau kita salah menanganinya, terlalu keras, terlalu gimana, saya khawatir dia akan traumatik. Kalau traumatik bisa kemana-mana loh. Ya kan? Nah, Bisa cara kemana-mana mengkomunikasinya gimana itu, Ayah Hilmi? Gimana tuh cara mengkomunikasikannya? Ya, saya terbuka pada dia bahwa seperti tadi itu, bahwa saya membuka diri bahwa ayah punya pandangan seperti ini, ibu seperti ini, ya kan? Ya, ayah tidak pernah melarang kamu suka siapapun, tapi ayah kamu minta kamu tanggung jawab, ya kan? Untuk menjaga diri kamu, gini, ya kan? Seperti itu. Bahkan kalau kamu misalnya siap nikah, kamu kan sudah akil balik. Kalau emang kamu nikah, ya kan? Ayah akan mendukung kamu sekolah, ayah biayain. Suami kamu, ayah biayain. Kalau misalnya kamu siap. Wah, ayah, jauh kali. Loh, ayah kan sudah ngomong begitu. Biar kamu tahu bahwa ayah itu bukan orang yang tidak melihat masalah-masalah dengan perlawan jenis, gitu kan. Oke. Jadi menarik barangkali loh. Berarti sudah dipersiapkan juga ya untuk menempuh pernikahan ya,
selain itu berarti memang sudah Nggak, maksud saya disiapkan begini, ya? Nak. Maksud saya begini, Nak. Saya ngomong gitu sebenarnya bukan berarti kalau udah mati, ya, kalau bisa sih jangan. Tapi dengan saya ngomong begitu, dia jadi malah begini. Oh, berarti ayah gue serius ya. Oh, gue harus nggak main-main nih kalau begini. Iya, Ya iya, kan? iya. Malah jadi mereka tuh menjaga jarak setelah itu. Yang Oke. cowoknya nggak berani macam apa, nggak berani. Maksudnya nggak jadi kayak, maaf ya, kayak kebanyakan remaja yang, Masya Allah jangan sampai deh gitu ya. Seperti apa? Setelah saya ngomong begitu, mereka malah lebih bertanggung jawab. Artinya mereka tahu bahwa ayahnya ini yang apa sih, ayah yang serius gitu, mati kalau nggak main-main dan bukan melarang gitu loh. Ibaratnya Iya, iya. ya kita memang harus terbuka. Kalau kita ngelarang-larang, yang terjadi backstreet loh, Iya, backstreet iya. loh. Itu banyak terjadi itu. Saya banyak teman apa berapa kawan-kawan yang suka curhat pada saya tentang perilaku anak-anaknya seperti itu. Ya, Iya. ya alhamdulillah adik-adiknya akhirnya meniru untuk begitu. Karena kan saya juga suka cerita pada adik-adiknya yang laki-laki, yang perempuan, pandangan saya tentang bagaimana menghadapi kecenderungan pada lawan jenis, ya kan. Oke. Demikian Kalau sih boleh kira-kira. di-share selanjutnya, Ayah Hilmi, apa sih harapan Anda terhadap Hilma dan adik-adiknya nanti, terutama Hilma ya, yang anak perempuan, tentang apa harapannya terhadap Hilma setelah dia selesai kuliah, setelah dia mandiri nanti, apa sih Ya. harapan-harapannya? Saya tuh tipe orang yang apa ya, tidak terlalu ingin menargetkan pada anak gitu ya. Ini sifat saya sih memang ya. Saya cuma satu target satu ya. Saya bilang pada anak saya, kakak ya, abang, Iva, ayah ini nggak muluk-muluk. Ayah nggak berharap kamu jadi orang yang seperti misalnya orang yang hebat, yang apa dalam bidang pendidikan, nggak. Ya kan, kalau kamu bisa, kalian bisa sampai sana, ayah dukung. Tapi yang terpenting bagi kalian adalah kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang yang beragama Islam. Itu aja saya ngomong. Saya Kira-kira terangkan, maksudnya skill-skill gini. seperti apa lagi yang diajar selain tanggung jawab? Terus kira-kira skill seperti apa lagi sih yang sudah mulai diterapkan di rumah untuk mempersiapkan anak-anak ini ya, Ayah Hilmi? Ya, pada Apakah saat mereka juga masih anak, diajarkan untuk entrepreneurship juga? Karena saya tahu ya, Ayah Hilmi sangat banyak ini kesibukannya di mana-mana. Ya, kira-kira apakah hal-hal seperti itu sudah mulai diajarkan dari umur seperti sekarang atau gimana ya? Ya, jadi kan kebetulan saya suka jadi trainer ya, assessment trainer, training kali, mungkin yang paling kelihatan kegiatan training sama wira swasta ya. Nah, saya suka ngajak anak-anak saya tuh di kegiatan-kegiatan itu. Misalnya, saya pernah ikut beberapa training di tentang training sosialisasi 4 pilar di beberapa provinsi gitu ya. Saya ajak anak saya kakak, si abang itu, saya ongkosi sendiri karena kan biaya negara saya nggak boleh gitu ya. Saya ongkosi sendiri dan mereka melihat apa yang saya lakukan. Itu waktu mereka masih SMP tuh, SD SMP. Ternyata Hilma itu rupanya dia masuk psikologi. Saya tanya, kamu kenapa masuk psikologi? Ayah nggak pernah nyuruh loh. Enggak, enak aja ngeliat ayah kerjanya kayak gimana. Enaknya gimana? Ya itu, enak Berarti ternyata bukan jalan-jalan, karena disuruh training. ya? Oke. Enggak, saya nggak pernah menyuruh. Saya nggak pernah menyuruh mereka masuk apa. Ya, saya bilang, kamu cari yang paling kamu suka apa. Ya, kamu suka apa. Ternyata dia tahu-tahu milih psikologi. Kaget juga saya. Kata kamu pengen arsitek. Enggak, berubah. Kenapa berubah? Habis enak sih ngeliat ayah kerja gitu. Jadi rupanya kita sering mengajak kepada sesuatu yang kita lakukan yang baik-baik ya. Itu adalah powerful banget dibandingkan kata-kata. Oke, berarti ini ya by role modeling ya, jadi melihat langsung. Role modeling, kemudian ya. Saya lebih banyak begitu. Jadi saya mencoba untuk misalnya kalau saya sholat bagi anak yang laki-laki, saya selalu sholat sebelum pandemi ya, saya sholat di masjid, ya kan. Itu suatu yang harus saya tampilkan keluarga saya selain untuk kewajibannya. Ya alhamdulillah sih anak saya yang laki waktu itu rajin sholat ke masjid seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita omelin juga, ya, tapi jadi ya penting sekali ya ini ya. Gitu saya pikir ini poin-poin penting ya. Jadi kita tuh harus duluan ya, gimana caranya biar anak-anak itu bisa menjadi seperti yang itu.
ya cara pertama yang bisa dipakai adalah mencontohkan ya. Mencontohkan itu Betul ternyata paling banget. penting. Ya. Iya. Contohnya Sama istri juga saya. barangkali Istri saya ya kan, kalau misalnya kita sudah, oh kalian tuh harus hafal berapa jus gitu ya. Tapi lihat dulu lo sendiri udah hafal berapa jus gitu ya. Jadi nggak bisa juga hanya menyuruh-nyuruh tanpa kita melakukan terlebih dahulu gitu ya Hilmi ya. ya betul. Jadi Oke, peniruan tuh wah, sangat luar biasa itu. Peniruan tuh sangat luar biasa. Jadi apa sih menarik sekali. ibaratnya? Kayak Saya istri saya suka. kan senang masak ya, senang masak Aha, ya. Dia ya. tampilkan itu. Akhirnya si Hilma itu selain rajin belajar, juga rajin masak, Oke, Masya masak Allah. Jadi kue malah dan saya enak jadi gitu. kepengen banget ketemu sama Hilma, jadinya pengen tahu karena saya banyak mendengar cerita-cerita ya dari teman-teman juga. Wah, Hilma itu begini-begini. Ini barusan tadi kita ketemu sama kakak-kakak sahabatku juga. Wah iya Uni, itu Hilma itu ya ampun berprestasi sekali. Ini juga, itu juga duta bahasa cum laude dan segala macam. Jadi saya jadi pengen ketemu jadinya gitu loh. Dan Satu lagi ternyata sih, itu ya, Dina, satu lagi Din. ya. Uh, ada kita memang betul harus bisa melihat anak itu berbeda ya. Mhm. Kalau Hilma itu anak yang dia jangan dia tipe orang yang melihat, mendengar, melihat Hmm, terutama, yang melihat. ya. Dan itu Dia tadi didapat yang tadi Ayah Hilmi juga sudah ngomong ya. Kita memang harus lebih peka di situ ya. Pengen ya, oke, ini berarti Hilma dia lebih memperhatikan gitu. Sementara adiknya ya. begini. Jadi Oh, kita nggak perlu banyak bicara sama dia. Jadi oke oke. ada anak yang jangan kita samakan cerewet gitu, karena dia akan stres kalau dia Aha. cerewet, kita cerewet gitu kan. Oke Karena oke tanpa oke. cerewet pun dia sudah melakukan. Tapi anak saya yang kedua, sejak kecil emang apa-apa nanya, lagi nonton di bioskop, sampai saya diomelin sama sebelah, Pak anaknya sudah diam dong. Ya. Jadi setiap adegan, ya kenapa Superman begini? Kenapa begini ya? Loh, kok Superman lari ya? Kok begini? Saya harus terangkan terus kan. Dan ternyata anak itu memang senangnya dialog, ngobrol, dibilangin, ya kan? Sehingga Oke oke. dengan saya bilangin ngerti. Kalau anak yang satu lagi, ya itu juga senangnya ngobrol kayak gitu. Tapi lebih cerewet lagi daripada yang Kira-kira kedua kok gitu di ya. rumah itu gimana ya Ayah Hilmi? Adakah misalnya di rumah itu ada apa Ayah sama Hilma doang misalnya gitu? Ada waktu-waktu khusus nggak yang disediakan untuk anak masing-masing secara individu? Ya, Selama ini bagaimana? jadi waktu mereka masih belum remaja, ya kan, kan pasti anak deket ya, seperti itu. Mm-mm. Jadi saya lihat si Hilman ini senangnya apa, ya kan? Dia senangnya itu eh, misalnya sesuatu yang agak serius, misalnya ke mana Gramedia dari buku gitu kan. Mm-mm. Jadi ya, nah kalau si Hadi dia senangnya tuh main, diajak Oke. jalan, ya laki-laki. Nah kalau si Iva ini senang juga main seperti kayak abang. Jadi saya mencoba untuk membedakan dalam menanggapi kesukaan mereka, sehingga komunikasi itu bisa. Kadang ngomel juga sih, ngomel Iya. penting. Jadi Jadi dibeda-bedakan juga jangan dari jangan apa, kecil. jangan ada Cuma anggapan berarti begini ya, bahwa setelah ngomel itu dewasa nggak penting. seperti ini, setelah dewasa seperti ini ada nggak kayak gitu lagi? Maksudnya waktu berdua gitu dengan masing-masing anak ada nggak? Masih Ya, tetap melakukan seperti itu jujur atau aja enggak ya, ya? jujur Uh-uh. aja, setiap anak akan berbeda gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. Hilma itu dia lebih cenderung banyak menyendiri di kamar. Dia hanya ada momen tertentu, ya makan yuk. Oh ya, ayo ayo makan. Nah ketika makan tuh nggak banyak ngomong dia, makan aja gitu. Hanya pengen berdua sama ayahnya atau sama ibu, bertiga sama ibunya. Atau ngajak, yuk jalan yuk ke Mhm. mall. Itu ya. Jadi setelah sampai rumah dia masuk kamar, diam, belajar sampai jam 2 pagi Oh, gitu oke kan. oke. Heeh, heeh. Nah kalau si Iya Hadi iya. senang ngajak apa nonton misalnya gitu kan. Tapi sekarang udah remaja, udah kuliah, ya dia hanya akan ngajak pada sesuatu yang lain aja, yang apa istilahnya dia butuh aja, ya Oke seperti itu. Jadi oke. akan ada masa di mana, mohon maaf ya, kita akan merasa bahwa kita akan seperti tidak banyak berinteraksi dengan anak kita. Tapi sebenarnya mereka tuh masih memperhatikan kita gitu, dan masih Oh, oke oke. ingin Jadi mereka diperhatikan ya dengan malah itu dengan tadi cara ya bahwa mereka. ternyata anak-anak ini sangat sangat observan ya sebenarnya ya terhadap orang tuanya Banget, ya. banget, banget.
Bahkan kalau kita agak berbeda Iya. sedikit kelihatannya, Nah, itu barangkali ya yang kita barangkali selama ini suka-suka miss ya. Kita tuh nggak tahu bahwa mereka memperhatikan, sehingga ya kita seperti itu tidak hati-hati. Kadang-kadang marah tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang ucapan-ucapan barangkali tidak bisa dikontrol, dan perilaku juga barangkali kita lupa pernah gitu. Ternyata anak ingat ya. Ternyata anak ingat. banget. Ya, satu lagi ya, sekarang kan zaman medsos ya, zaman medsos. Ini menurut saya penting sekali ya. Kita nggak bisa melawan apa ya 4.0 ini, era digital ini. Iya. Saya melihat kita orang tuanya habis tersaingi oleh medsos ya. Tetapi saya berusaha untuk sebisa-bisanya diskusi tentang apa yang dia bicarakan. Misalnya si Ivan ini sekarang dia pernah bicara sama saya sangat serius pada saat kelas 6 SD tentang konsep LGBT. Bayangkan tentang LGBT. Dia ngomong sama ayah, belum ngomong nggak sebentar? Boleh. Tapi ayah jangan marah dulu ya. Kok ayah marah? Belum dengar? Janji ya, ayah nggak marah dan ayah nggak benci dengan aku, gitu kan? Oke. Iya. Dia cerita tentang apa konsep dia mengenai LGBT. Itu kalau saya dengar, itu aduh, kalau saya ada panci isinya air, taruh di kepala saya mendidih. Gitu. Ya. Ternyata dia suka chatting dengan seorang bule di luar negeri dengan bahasa Inggris. Saya kaget juga anak saya pintar chatting berbahasa Inggris. Tentang konsep-konsep LGBT gitu loh, yang menurut dia ya kenapa ya LGBT harus kita benci, ya kan? Kalau dia baik, kenapa kita harus membenci dia? Nah, langsung saya bilang, wah ini gawat nih. Ya, sehingga saya membutuhkan waktu dulu. Ya, saya mencoba untuk mendengarkan dulu sampai dia habis gitu ya. Walaupun kepala nih rasanya mendidih gitu kan, ngeliat, ya ampun ya Allah, anakku begini, ya Allah gitu kan. Ya bahwa dia punya kecenderungan untuk menerima LGBT gitu kan. Akhirnya saya ajak ngomong, apa dasar kamu? Kalau dia baik kenapa ya? Oke, saya bilang, ya kalau dia baik, ya itu urusan dia ya. Tapi apakah kita mengatakan LGBT itu baik atau benar? Kamu harus punya standar dong. Standarnya apa coba? Ya agama gitu kan. Ya kira-kira begitu. Terus saya kasih kasus-kasus yang nyata. Anak-anak sekarang kan nggak percaya ya. Mereka kan percaya dengan Google. Saya buka Google, kasus Rian, kasus Reinhardt, segala macam gitu kan. Halo Ayah Hilmi, coba deh lihat itu ada siapa. Lah ada Hilmanya. Saya ketahuan tadi ngomongin aku. Nah, lagi ngomongin Hilma. Jadi malu. Assalamualaikum Hilma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tante. Nah, buat sahabat Ayah Bunda yang sedang bergabung, ini loh yang sedang kita omongin. Putri cantiknya Ayah Hilmi, namanya Hilma. Salam-salam dulu Hilma sama Ayah Bunda di sini. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hilma. Ayahnya, anaknya Pak Hilmi. Ayah Hilmi kegap, langsung terdiam. Iyalah, kaget kali habis ngomongin Hilma. Untung yang bagus-bagus ya Hilma ya. Hilma dari tadi udah dengar sebenarnya Ayah Hilmi, tapi Masya Allah ya, jadi begitulah perjuangan Ayah Hilmi dan Ibu ketika membesarkan anak-anaknya, dan Alhamdulillah ya itu sudah terbukti jadinya seperti ini ya. Ayah dan Bunda sekalian, Hilma ini tadi seperti sudah saya terangkan di depan ya, sudah saya kasih bocoran sedikit, Hilma itu juga ketika kuliah itu mahasiswa berprestasi, kemudian duta bahasa dan segala macam itu loh, dan lulus dengan nilai baik. Oke, saya takut waktu kita terputus. Hilma, bisa nggak tolong diceritakan apa sih kesannya terhadap Ayah Hilmi? Kesan apa nih, kesan di Ayah Hilmi sebagai seorang ayah itu bagaimana sih? Oh, waduh ini kayak bisa panjang kayaknya ya. Tapi jangan panjang-panjang, kita waktunya cuma 1 jam ya. Maaf. Iya, BTW maaf banget, ini aku pakai akun temen aku karena tadi pas aku pakai akun pakai akun aku nggak bisa join, nggak tahu kenapa, jadi aku minjem akun temen aku. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa gabung ya. Iya, kesannya jadi anak Pak Hilmi. Ini kalau misalnya teman-teman aku tuh pada kenal banget sih sama Pak Hilmi gitu, pada takut sama Pak Hilmi gitu. Kalau misalnya ada Pak Hilmi, langsung gitu, gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri,
Ayah itu one of the most vulnerable person in my life gitu sih. Di samping Masya mungkin Allah. tampangnya yang galak gitu ya, terus kayak tegas juga, Kayak suka Tom Cruise, ngomel beliau kadang. kan kayak Tom Cruise. Iya, itu hampir setiap saat dibilang ayah mirip Tom Cruise kan gitu. Ya, untuk saat ini aku yakin aja deh biar seneng. Iyain aja biar seneng. Iya. Jadi ayah Hilmi itu seperti apa sih sebenarnya kalau di rumah? Apa tadi itu cuma bagus-bagusnya aja atau gimana itu tadi? Kalau misalnya layaknya seorang ayah gitu ya, pasti adalah kayak misalnya ngomel-ngomelnya dikit gitu, ada kayak galak-galaknya dikit gitu. Dan ayah ini spesialnya gitu ya, sangat amat khawatiran orangnya gitu, sangat khawatir sampai kayak ya intinya pengen ngelindungin aku pasti ya, untuk niat baiknya pasti itu. Cuma kadang itu sih yang bikin mungkin aku ngerasa agak kesel kadang ya, karena kayaknya aduh kok lebay banget sih takutnya gitu. Tapi ya at the end of the day aku Oke, yakin ayah pasti, dicatat ya ayah. ya at the end of the day aku yakin sebenarnya yang ayah pengen pasti yang terbaik buat aku gitu. Jadi ya nggak apa-apa, berusaha untuk saling mengerti aja gitu. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan aku merasa ayahku tuh orang yang salah satu ayah yang mau belajar banyak sih gitu, nggak cuma dari orang-orang sekitarnya tapi juga dari anak-anaknya gitu. Karena aku berasa banget nih perbedaannya. Ayah dulu tuh sangat protektif banget, tapi sekarang udah mulai yang coba percaya sama aku gitu. Walaupun mungkin ayah juga udah sering aku kecewain karena karena terlalu protektif mungkin ya. Aku saking kayak uh, dirasa kayak protektif banget, aku jadi suka kayak ngumpet-ngumpet gitu yang tadi mungkin ayah ceritain di live gitu. Jadi tapi sampai sekarang ayah udah mulai apa ya, kayak udah bisa memahami gitu, kita sekali memahami gimana sih maunya apa gitu. Dan ayah tuh sering banget ngajak diskusi juga. Yang aku appreciate the most itu sih, kayak dia mau diskusi gitu. Jadi seneng ya kalau misalnya ayahnya bisa diajak diskusi kayak gitu, enak ya Hilma ya? Iya. Oke. Jadi itu dicatat ya ayah bunda semua. Jadi memang terutama anak-anak yang sudah menginjak dewasa, mereka itu tidak mau hanya sekadar dimarahin, dicerewetin, maunya diskusi. Komunikasi itu ternyata penting ya. Iya. Penting sekali. Oke Hilma, pertanyaan berikutnya. Hilma dulu masuk psikologi karena disuruh ayah atau gimana sih? Nah, ini tuh yang paling sering banget. Aku tuh paling sebel kalau misalnya bilang, oh kamu masuk psikologi karena ayah ya. Sebenarnya enggak sih, ayah tuh nggak pernah maksa aku untuk apapun gitu. Jadi selama aku hidup gitu, aku berasanya selalu didukung apa yang aku mau. Dan kenapa aku masuk psikologi itu sebenarnya mungkin memang ada faktor exposure yang ayah kasih gitu. Dari kecil aku sering diajak kerja ayah gitu kan, melihat gimana caranya seorang psikolog bekerja gitu. Tapi ya ada hal-hal lain dalam diri aku sendiri yang melihat bahwa mungkin psikologi ini yang terbaik gitu buat aku, dan memang aku enjoy aja dalam menjalankannya gitu. Oke, cocok ya ternyata memang enak ya. Buktinya ayah sama saya juga kan dari dulu ternyata masih betah ya mendalami psikologi. Alhamdulillah. Hilma, masya Allah, senang sekali Hilma bisa bergabung di sini. Tapi sekarang sebelum Hilma keluar dari chat ini, dari live ini, program ini, barangkali ada something nggak yang ingin disampaikan kepada ayah? Sumpah ini sebenarnya kayak aku hampir nggak pernah sih ya kayak expressing my feelings towards my dad gitu. Jadi mungkin salah satu momen pertama kali ya aku ngomong kayak gini depan ayah. Tapi ya aku cuma mau bilang makasih banyak udah mau jadi ayah yang mau terus belajar jadi ayah yang baik, karena aku tahu nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua gitu. Jadi setiap saat menjadi ayah tuh pasti momennya belajar terus gitu. Dan aku sangat menghargai itu proses ayah untuk mengerti anak-anaknya itu gimana, terus juga memberikan yang terbaik buat kita gitu. Jadi makasih banyak sih ayah. Semoga ayah sama ibunya sekalian, siapa tahu ibunya ngintip di sebelah, sama ibu juga Hilma. Iya, tadi ibu nelpon sih. Ya, sama sih sebenarnya kalau misalnya untuk ibu juga pasti terima kasih karena udah yang ngebesarin aku sampai detik ini. Banyak banget pasti yang mungkin kekecewaan yang dirasakan selama membesarkan aku. Jadi aku bilang maaf sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya buat ayah sama ibu. Semoga aku bisa membanggakan ayah ibu terus gitu. Alhamdulillah. Ayah Hilmi, tanggapannya gimana? Dijawab dong ayah. Ayahnya masih kaget dengan Hilma. Ya maksudnya ya saya memang terharu banget, artinya saya tuh waktu saya di Mekah ya, dia kakak tahu ya kak, 2012 kan saya pergi haji.
Saya tuh mendoakan kakak gitu agar kakak jadi orang yang soleha, yang berhasil Amin. cita-cita. Makanya ingat nggak kakak waktu itu saya telepon malam-malam ya, Amin. bahwa ayah kangen Lupa sama sedikit. kakak. Ya, ya 2012 kak, kamu masih apa tuh SMP PSD ya. Ya yang ayah ingat adalah kamu pada saat itu, ya. Terus Hadi, Iva. Bagi ayah tuh satu sih ya, kamu jadi anak yang baik saja, ayah tuh udah seneng banget. Dan ayah merasa bahwa kamu anak yang baik dan Amin. membanggakan lah. Amin. Jujur aja ya, ayah sering cerita tentang kakak loh ke teman-teman. Karena kakak pantas ayah ceritakan gitu. Maaf ayah jadi nangis ya karena Iya. ayah bahagia banget gitu. Masya Allah. Subhanallah. Aduh. Mudah-mudahan setelah ini bisa dilanjutkan ya. Terima kasihnya dan komunikasinya. Ini saya pun jadi ikutan terharu, Masya Allah. Bisa dilihat di sini ya, ayah bunda sekalian yang barangkali sedang bergabung, bagaimana kehangatan hubungan antara Ayah Hilmi dengan Hilma dan bagaimana terbuka sekali ya, terbuka. Jadi saya bisa melihat juga di sini bahwa komunikasinya juga sangat bagus, sangat dekat. Bahkan walaupun ditonton oleh sepenjuru halayak di ayah bunda, kita bisa melihat bagaimana komunikasi di antara mereka berdua ini baik sekali. Oke, ada harapan-harapan lain nggak untuk ayah atau untuk Hilma, dari Hilma ke ayah, dari ayah ke Hilma? Ya, ayah pribadi tuh selalu kan pernah bilang bahwa ayah pernah minta maaf sama kakak kan, bahwa ayah tuh jujur aja ayah bukan ayah yang ideal dan ayah yang baik tuh. Masih banyak kekurangan. Ayah tuh banyak kekurangan. Makanya ayah pernah minta maaf sama kakak, ingat nggak? Nah, ayah bukan ayah yang baik gitu kan, tapi ayah berusaha untuk jadi ayah yang baik. Dan apa ya? Intinya ayah itu bahagia ya, bahagia bersama kakak, bersama abang, adik, ibu. Dulu saya pikir keterima di UI itu hal yang paling bahagiakan ya. Ternyata punya keluarga, punya anak tuh jauh lebih membahagiakan dan itu harta yang paling saya hargai deh. Nah kadang-kadang begitu kak, karena ayah tuh begitu mencintai, begitu apa ya, nggak ingin kehilangan, ingin menjaga, jadi lebay. Jadi Kira-kira nanti itulah Hilma ketika jeleknya ayah gitu. Hilma, apakah nanti ketika mencari calon suami, kira-kira kriteria seperti apa yang ingin dicari? Apakah seperti ayah atau punya kriteria tertentu? Waduh, tiba-tiba ngomongnya jauh ya. Enggak, ini bentar Lompat. lagi kata ayah Hilmi katanya kapanpun dia udah bersedia itu untuk. Oh iya siap. Ayah sih siap aja. Kalau kakak udah siap, ayah siap. Insya Allah. Sebenarnya kalau misalnya untuk kriteria nggak ada sih, Tante gitu. Aku yang penting ya nyaman aja gitu. Nyaman terus nyambung gitu. Cuma orangnya. Adakah kriteria apakah adakah beberapa misalnya karakter dari ayah yang Hilma juga inginkan di calon suami nantinya? Oh, mungkin PD-nya kali ya. PD. Oke. Terus juga mungkin tanggung jawabnya juga dan mau belajarnya itu sih yang terpenting. Karena jadi orang tua pasti kan naga-naganya nanti akan ngikutin ayahnya nih ya, kuliah sampai S3 juga, sampai kemana-mana juga ya, wira swasta juga kemana-mana. Nikah dulu, baru S3, nikah dulu. Oh, nikah dulu. Iyalah, kalau S3 belum nikah repot jangan. Nikah dulu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih ke Hilma karena telah bersedia ya diajak candid bareng-bareng sampai ayahnya kaget. Kaget banget. Aduh, bener-bener kaget saya. Jahat banget nih sahabatku nih ya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, saya bahagia. Barangkali dari sahabatku juga akan minta bantuannya Hilma nanti barangkali ya untuk bisa sharing-sharing juga ke sahabat remaja. Oh ya Dina, Hilma tuh udah jadi pembicara di mana-mana loh, Din. Iya, sudah jadi pembicara di mana-mana loh itu. Iya, saya dengar Hilma juga ada di salah satu itu ya, terlibat di salah satu komunitas startup ya.
Jadi mudah-mudahan nanti bisa meluangkan waktu juga untuk sharing ke sahabat muda di seluruh antero Indonesia dan dunia, insya Allah. Hilma, kalau sudah mau pamit sekarang silakan. Sekali lagi terima kasih ya Hilma. Assalamualaikum. Terima kasih juga Tante. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Hilmi gimana nih? Seru ya? Seru ya. Saya sebagai seorang ibu juga, sebagai teman juga dari dulu zaman 30 tahun yang lalu ya. Aduh, terharu sekali ya melihat hubungan antara ayah. Ini ibu mertua gabung loh, ibu mertua gabung loh. Masya Allah. Dan di sini juga sudah banyak ya kakak-kakak sahabatku, juga teman-teman dari Qatar juga sudah ikut bergabung di sini, dan teman-teman juga yang dari angkatan kita dulu ikut bergabung di sini. Mudah-mudahan bisa saling mendapatkan insight dari apa yang telah di-share hari ini oleh Ayah Hilmi. Sebelum kita tutup, Ayah Hilmi ada pesan-pesan nggak untuk ayah bunda yang barangkali saat ini sedang berjuang juga dalam pengasuhan anak-anaknya? Apa yang bisa disampaikan sebagai pesan-pesan terakhir barangkali? Ya, pertama anak tuh amanah ya, anak amanah. Berarti emang suatu yang harus kita jaga, kita didik dengan baik ya. Yang kedua, saat kita mendidik anak itu pastikan bahwa kita memahami bahwa anak itu punya jiwa, ya, punya keinginan, punya perbedaan yang tidak bisa kita samakan dengan diri kita 100%, tidak bisa kita samakan dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, atau bahkan dengan orang yang lain seperti itu. Jadi kita bisa memahami orang itu berbagai macam karakter, itu penting banget, terutama anak-anak kita. Yang berikutnya, sebenarnya yang paling penting adalah dalam kita mendidik anak itu menanamkan tanggung jawab terhadap apapun yang harus dia tanggung jawabi. Itu sebenarnya yang paling penting. Dia mau jadi pilot, mau jadi psikolog, menjadi dokter, ya kan? Itu adalah efek daripada tanggung jawab dia. Ya, kalau dia belajar dengan baik, dia tanggung jawab, dia akan cerdas biasanya, dia akan berprestasi. Nah, untuk bisa mendidik rasa tanggung jawab, yang paling efektif adalah kita menunjukkan hal itu. Dari mulai janji, jadi, mencontohkan dari mulai perilaku dahulu kita. Ya, Ayah Hilmi ya. Iya, itu sangat impactful. Dan itu kadang-kadang saya pribadi suka lupa itu. Ya, makanya saya suka diskusi agar saya diingatkan oleh sesama kawan-kawan yang bisa membantu kita ya. Dan saya pikir forum-forum kayak gini bagus. Banyak sekali ilmu yang saya pribadi juga dapatkan dari sharing hari ini. Alhamdulillah. Jadi memang pertama anak itu amanah, unik. Kemudian kita tetap harus punya patokan. Yang paling penting adalah patokan dalam Al-Quran dan Sunnah juga untuk yang Muslim ya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup menjadi pagar bagi kita. Kemudian peran bersama dengan istri, dengan pasangan juga penting. Kemudian tetap melibatkan orang tua juga, orang tua kita ya. Bahkan hubungan dengan mertua pun harus tetap kompak gitu ya. Sehingga nantinya dalam kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak itu konsisten dan sama. Sehingga anaknya nggak bingung gitu ya. Dan begitu anak mulai beranjak dewasa, cara kita berkomunikasi pun harus dirubah. Kita nggak bisa lagi sekedar satu arah. Harus lebih bisa berkomunikasi, berdiskusi, sehingga kita juga bisa ikut mendengarkan pendapat-pendapatnya mereka. Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Hilmi, Ayah Hilmi, saya Dina sebagai representatif dari Ayah Bunda mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Semoga barokah buat Ayah Hilmi juga. Amin, dan semua orang tua yang hari ini sudah sempat bergabung. Nanti barangkali kita akan undang-undang lagi ya untuk sharing lagi, insya Allah. Insya Allah. Dan kepada yang sudah hadir hari ini juga, waalaikumsalam. Ini ada yang negor, saya belum membalas salamnya. Pak Hasbalah, apa kabar? Kemudian ada Kakak Mima, ada Ayah Halid, dan Kakak Fajri juga masih hadir loh. Ayah Hilmi barangkali kalau mau say hi juga silahkan. Jadi ini banyak sekali teman-teman nih ada semua teman-teman ya, terima kasih ya. Iya, kakak angkatan kita pun masih ada, kakak angkatan kita dulu juga ada Kak Biji. Iya tuh.
Oh, Bang DJ kan suka apa ledek-ledekan masa di S2 dulu tuh. Iya. Kita barengan sama Sekarang udah beliau nggak berani S2. lagi ya ledek-ledekan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sahabat ayah bunda, sahabatku dimanapun berada, sahabat remaja yang ada di seantero Indonesia dan yang dari Qatar juga, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih telah bergabung bersama sahabat ayah bunda hari ini. Jangan lupa ya, nanti insya Allah hasil dari sharing kita hari ini akan dipost di IG story-nya sahabat ayah bunda, dan kita akan upload juga di YouTube ya, YouTube sahabatku sahabat ayah bunda. Jadi silakan bagi yang ketinggalan untuk langsung meluncur ke sana saja. Akhir kata, saya Dina dari Qatar, izin pamit. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.